Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, salam dalam kasih Tuhan. Renungan kita hari ini mengambil tema kekuatan persekutuan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa kami naikkan kepadamu, karena saat ini kami sangat bersyukur kami bisa kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat mencahayai kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah saudara, tujuan Allah menciptakan kita adalah agar supaya kita dapat memuliakan Allah dan mengalami persekutuan yang intim dengan Allah dan anaknya Yesus Kristus. Nah dosa membuat persekutuan Allah dengan manusia ciptaannya menjadi rusak. Manusia tidak lagi menyembah dan memuliakan penciptanya, dan hukuman kekal sedang menanti. Nah tetapi rencana dan kasih Allah akan dunia ini tidak pernah berubah dari semula. Karena kasihnya, Allah mengirimkan dan mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, agar supaya persekutuan yang tadinya rusak dapat dipulihkan. Dunia yang tadinya gelap menjadi terang. Nah Tuhan Yesus adalah terang dan satu-satunya terang sejati yang mampu mengalahkan kegelapan dunia ini. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, surat Yohanes ini ditunjukkan kepada orang-orang percaya yang hidup kira-kira 40 tahun sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah pada waktu itu mereka sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Mereka mengalami penderitaan karena menjadi pengikut Kristus. Mereka dianiaya, mereka dikucilkan, sehingga beberapa dari mereka mengalami kemunduran iman. Beberapa dari mereka mengalami kelemahan moral dan jatuh dalam dosa. Mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Dan meskipun mereka tetap beribadah, mereka tetap mengikuti persekutuan, namun kehidupan mereka tidak lagi menunjukkan karakter dan kualitas sebagai murid Kristus. Keegoisan dan rasa keangkuhan diri lebih ditonjolkan, sehingga dalam jemaat timbul perpecahan. Nah dalam konteks inilah Yohanes menulis surat untuk mengingatkan orang percaya agar supaya kembali ke jalan yang benar. Agar supaya jemaat kembali kepada terang Kristus. Mereka kembali kepada persekutuan yang hanya berpusat kepada Kristus saja. Dalam ayat kita sebelumnya, di ayat 6, berkata bahwa kita tidak boleh berdusta dengan mengatakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Allah, namun kita masih hidup dalam kegelapan dan tidak melakukan kebenaran. Nah saudara terkasih, sadarilah bahwa dalam terang tidak ada kegelapan. Artinya bahwa setiap kita yang telah menerima berkat rohani, yaitu pengampunan dosa, harus senantiasa hidup dan berjalan dalam terang. Orang yang hidup dalam terang tidak akan berjalan lagi, tidak akan hidup lagi dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Ketika kita berjalan dalam terang, maka kita pasti akan memiliki persekutuan dengan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita pun akan memiliki persekutuan dengan umat Allah. Dan ini bukanlah persekutuan yang biasa-biasa saja Bapak Ibu, melainkan persekutuan yang diikat oleh tali kasih Tuhan, di mana setiap umat Allah akan hidup saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan, saling memberkati. Tidak akan ada dusta, iri hati, curiga dan prasangka, melainkan setiap individu akan saling menerima satu dengan yang lain. Nah jika saat ini mungkin ada di tengah-tengah kita saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan moral atau sedang mengalami kemunduran iman, kita jangan menghakimi mereka Bapak Ibu. Melainkan saudara yang sudah dewasa iman harus mengekspresikan kebaikan dan kasih kita serta pelayanan kita kepada mereka seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jika kita mampu mempraktekkan kasih itu kepada saudara-saudara kita, ini menjadi bukti bahwa kita hidup di dalam terang. 1 Yohanes 2 ayat 10 berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi
Orang yang mengasihi saudaranya tinggal di dalam terang. Dan tidak ada satupun yang membuatnya menjadi tersandung. Nah, saudara terkasih, saya mengajak mari kita terus mengembangkan kasih dengan saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dimanapun kita bersekutu, dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk bersekutu, teruslah lakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan perbuatan-perbuatan baik. Karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Sebab jika dengan sengaja kita tetap berbuat dosa sesudah mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban atau tidak ada lagi darah untuk menghapus dan menyucikan dosa-dosa itu. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk tetap hidup di dalam terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.